Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu dengan saya, Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini, hari Kamis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Yes, oke, Mbak Gidan, saya kira memang netizen kita sedang berbahagia gitu, karena kemarin menyimak pidatonya Pak Jokowi di acara Prosperity Weeks yang diselenggarakan oleh Temasek Holding ya, Mbak. Bukan Temasek Holding, Temasek Foundation ya. Foundation. Ya, ini di bawahnya Temasek Holding. Ini BUMN ya kalau di Singapura ya sebenarnya dia. Betul. Baik. Mhm. Ini memang menarik dan lucu karena Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris dan kemudian Pak Jokowi bercanda gitu soal Mhm. tebakan siapa yang akan jadi terpilih jadi presiden berikutnya begitu ya dan dan kemudian Pak Jokowi menyadari oh salah sorry wrong speech kata beliau begitu ya. Dan juga yang nah ini lucu tapi sekaligus memprihatinkan adalah ketika Pak Presiden Joko Widodo itu mengajak orang Singapura pindah ke IKN gitu ya. Dan dalam bahasa beliau ini literally yang kita terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya menyatakan kan tinggal lompat ke dalam kapal aja itu kalau mau pindah ke Singapura kan pindah ke IKN gitu ya. Ini benar-benar satu Pak presiden kita itu jadi betul-betul sales boy dari IKN kan gitu dan kemudian orang jadi bertanya-tanya loh sebenarnya IKN ini dibangun untuk siapa gitu ya. Saya mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi saya baru dengar sekali ini ada sebuah negara gitu membangun ibu kota baru, tapi kemudian menawarkan ke yang untuk pindah ke ibu kotanya adalah warga negara lain. Gitu. Kan banyak ada beberapa negara yang juga memindahkan ibu kotanya. Kalau Malaysia misalnya bukan memindahkan ibu kota, membangun kota barulah untuk administrasi pemerintahan di Putrajaya gitu yang tidak jauh dari Kuala Lumpur. Kemudian kalau di Asia ini ada eh, Kazakhstan gitu yang memindahkan ibu kotanya ke Astana ya. Itu kan Mhm. juga di apa juga itu dilakukan tapi kita tidak dengar ada soal tawaran ke warga negara lain dan biasanya saya kira kalau negara lain memindahkan ibu kotanya ya pasti orientasinya kepada rakyatnya sendiri gitu ya. Itu ya, Betul. Mbak. Itu menarik untuk kita kita bahas. Terus kemudian juga proposalnya Pak Prabowo ya, proposal Ukraina ini kelihatannya digoreng sama PDIP nih, Mbak ya. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Jadi saya rasa itu soal Pak Jokowi menawarkan perpindahan warga negara Singapura untuk pindah ke IKN, justru itulah letak wrong speech-nya begitu ya. Jadi kalau yang di awal itu dia hanya bercanda, nah next-nya ternyata memang ada bagian dari keseluruhan pidato tersebut yang menurut saya malah justru dan sekarang ini sedang ditanggapi para pengamat, para politisi di dalam negeri begitu sebagai kategori wrong speech itu tadi yang sebenarnya gitu. Dan ya kalau soal proposal dari Pak Prabowo itu Mas Hersu ini memang kesempatan ya karena ini hubungannya adalah dengan 2024 apapun yang terjadi kesalahan walaupun itu kecil apalagi ini terjadi di forum internasional begitu ya itu akan dianggap sebagai kesalahan besar dan kemudian dibesar-besarkan dan digoreng karena ini tidak hanya sekedar saya rasa kalau ini bukan tahun politik itu tidak justru sebagai teman koalisi justru itu malah justru mereka akan saling melindungi biasanya kan demikian tapi ini tahun politik jadi beda nih ceritanya. Ya, tapi yang saya kira agak berlebihan itu adalah pernyataannya Hasto, Sekjen PDIP yang menyatakan bahwa kalau itu yang mengajukan proposalnya itu adalah Ganjar Pranowo pasti akan disetujui oleh Ukraina gitu ya. Itu juga ya berlebihan lah kan gitu. Kita semua semua orang tahu lah kalau dari sisi geopolitik global hubungan komunitas internasional meskipun Pak Prabowo kali ini bikin blunder besar tapi ya tetap Pak Prabowo itu lebih punya profil di dunia internasional lah begitu dibandingkan dengan Ganjar Pranowo ya. Dari tiga calon presiden yang ada sekarang saya kira ya paling lemah untuk profil internasional itu adalah Ganjar Pranowo karena Pak Anies kita sudah sering lihat bagaimana dia pidato-pidato di dunia Ya. internasional, kemudian Pak Prabowo juga sering seperti itu. Ya, ini kelihatan sekali. Ini saya kira apa yang dilakukan oleh Hasto ini bagian dari downgrade terhadap Pak Prabowo dan ini juga melanjutkan rebutan pengaruh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Saya kira itu sebenarnya masih dalam konteks itu tarik menarik antara PDIP dengan Hmm. dengan Prabowo gitu ya. Apalagi kita tahu sekarang
ketika Pak Presiden Joko Widodo ini dipilih dibully juga oleh netizen, sekarang yang belain kan PDIP juga ya berkaitan dengan pidatonya di Singapura. Mari kita bahas yang mana dulu yang menurut Anda kita bisa bahas, Mbak. Ini sepertinya yang Pak Prabowo, oke nih Mas Irsu, sebetulnya saling berkaitan saja sih ini ya. Ya. Iya. Jadi memang proposal dari Pak Prabowo itu kan memang langsung ditolak begitu ya pada acara itu sendiri. Tapi kalau seandainya kita melihat percakapannya memang dinamis ya Mas Irsu pada saat itu ketika proposal itu disampaikan, kemudian langsung setidaknya ada 5 orang penanya, dan bagaimana Pak Prabowo kemudian terlihat dari nada suaranya tensinya agak meninggi ketika ada salah seorang peserta dari Jerman kalau tidak salah menanyakan mengenai proposal yang disampaikan tersebut begitu, dan terlihat agak seperti ada ketegangan di situ dan sebagainya. Saya rasa itu sesuatu yang hanya bisa terlepas dari isi proposal, tapi ketika Pak Prabowo menjawab, kemudian ada pertanyaan lagi dan sebagainya, itu adalah kelas dari seseorang yang memang dia menyampaikan proposal itu sebagai seseorang yang memang kompeten di dalam bidang pertahanan gitu, sehingga dia bisa walaupun ditanya dengan sangat tajam dia bisa menjawab. Saya sih melihatnya seperti itu Mas Hersu. Nah, ini dikaitkan dengan pernyataan dari Hasto yang mengatakan kalau seandainya ini gorengannya ya, bahwa kalau seandainya proposal itu disampaikan oleh Ganjar maka pasti akan diterima. Ini aneh sekali pernyataan seperti itu, asal nyaut aja gitu ya, seolah tanpa ada pemikiran bahwa apa yang terjadi. Kita belum pernah melihat gitu ya Ganjar ada di forum internasional dan kemudian dia bersaut-sautan dalam sebuah diskusi yang tidak usah ada ketegangan yang menentukan sebuah nasib negara pun kita belum sampai sejauh ini ya, ataukah saya memang terlewat begitu, tapi saya belum pernah melihat, dan saya googling juga misalnya Ganjar di forum internasional atau Ganjar di sebuah conference, international conference atau di apa gitu, memang saya belum menemukan bahwa barangkali kalau seandainya belum lama dia menerima delegasi dari Fujian, Fujian sebuah kota atau provinsi ya, provinsi kalau tidak salah yang ada di Cina begitu, karena ada kerjasama dengan provinsi Jawa Tengah atau Semarang begitu. Nah, itu mereka datang ke sini. Ada juga sebuah acara apa ya Mas Irsu, ada semacam forum juga yang ada di Semarang juga diikuti oleh 58 negara begitu, itu juga acaranya ada di Indonesia begitu, dan Ganjar hanya menyampaikan speech saja begitu, dan kemudian juga tidak merupakan sesuatu acara yang penuh dengan ketegangan menentukan nasib sebuah bangsa, yang dimana di situ ada berbagai menteri pertahanan dari negara lain, kemudian ada menteri-menteri yang lainnya juga begitu, selain itu ada diplomat apa dan sebagainya. Jadi ini memang apa yang dilakukan Hasto ini saya rasa ini memang berupa gorengan atau downgrade gitu ya, untuk bahkan seperti sesuatu untuk meyakinkan dirinya saja begitu, bahwa Ganjar ini layak loh, Ganjar ini bisa menyamai yang lain, karena apa yang dinyatakan Hasto ini justru memperlihatkan bahwa dia tidak pede dengan sosok Ganjar ini begitu, dan serangannya menurut saya kok bukan serangan yang mahal ya, yang serangan yang elegan gitu, dengan mengatakan bahwa Ganjar pasti akan diterima. Nah, sekarang kita melihat baru saja pada tanggal 18 Mei itu Cina dalam hal ini berarti ya Xi Jinping yang mengatakan itu, hanya proposalnya dibawa oleh pejabat senior di Cina begitu, disampaikan kepada Zelensky, dan kemudian juga dia langsung Ukraina langsung menolak mentah-mentah juga. Nah, dalam hal ini berarti yang digebuk oleh PDIP atau oleh Hasto ini ada dua. Kalau seandainya Ganjar yang menyampaikan proposal pasti akan diterima, melebihi dari proposalnya Xi Jinping juga, melebihi proposal dari Cina itu gitu. Saya kira mungkin nggak sampai ke Xi Jinping lah. Ya, ini kalau yang dibawa oleh Cina itu adalah sikap negara ya Mas Hersu, karena karena mereka memang bersekutu kan ini antara Rusia dan Nah, Cina. kalau Pak Prabowo ini memang yang disebut tadi itu sebagai proposal yang aneh gitu ya oleh Ukraine, dan kemudian kita tidak tahu, katanya mau dipanggil oleh Pak Jokowi kan begitu ya, Pak Prabowo untuk ditanya soal itu. Kalau Menteri Luar Negeri ketika bicara di Komisi 1 udah jelas dia juga mengaku tidak tahu dan mempersilahkan Komisi 1 untuk menanyakan langsung kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini adalah juga partner sebagai Menteri Pertahanan, kan partner Komisi 1 juga gitu. Nah, ini kan ada kesempatan ini Daniel, saya kira mungkin bagian dari itu ya, juru bicaranya Pak
Prabowo itu kan mengunggah sebuah video ketika berlangsung kan Presiden kita itu Pak Joko Widodo itu dari Singapura kan langsung ke Malaysia gitu, dan di sana disambut oleh para menteri, dan yang kelihatan sekali kan dengan Pak Prabowo gitu, dan keduanya tertawa-tawa gitu. Apakah sebenarnya ketika Pak Joko Widodo ketika bicara bahwa akan manggil tuh hanya sekedar ya basa-basi aja ketika ditanya oleh wartawan di depan Ibu Megawati, atau memang serius dia nganggep bahwa ini ada soal yang serius ini dengan proposalnya Pak Prabowo ini, karena ini bisa mempermalukan Indonesia, atau bisa dianggap kan dampaknya dari proposalnya dari Pak Prabowo ini kan dianggap Indonesia itu seperti menjadi proksinya Rusia, kan disebut oleh Menteri Pertahanan Ukraine, disebut begitu ya, bahwa ini bukan kayaknya kok kayak bukan proposal Indonesia tapi proposalnya Rusia gitu ya. Nah, nah ini kan dampaknya bisa jadi kan kemudian kalau kait-kaitkan, oh Rusia kan itu kemudian juga sekutunya dengan Cina. Cina sebelumnya juga mengusulkan proposal yang mirip-mirip, walaupun nggak sama betul ya, detailnya itu tidak sama. Tetapi tetap saja kemudian orang lihat tarik loh, apakah kemudian Indonesia ini di bawah Prabowo juga akan bergerak lebih mendekat kepada Cina dan Rusia ketika dibandingkan dengan blok Barat. Karena bagaimanapun dalam persoalan antara Rusia dengan Ukraine ini kan perang proksi ya Mbak ya. Ini Ukraine ini bagaimana kan proksi dari blok Barat gitu, yang perlu dihajar oleh Rusia karena dianggap loh ini proksinya sekutu, proksinya Amerika, proksinya blok Barat langsung di depan di halaman muka Rusia kan, dan mau menggelar persenjataannya sekutu di situ. Itu kan yang sebenarnya awal dari persoalan kemudian ada invasi dari Rusia itu kan. Iya, betul sekali. Karena memang juga Ukraina ini juga dia ingin masuk NATO begitu ya, yang ini akan menjadi sempilan yang sangat-sangat tidak menyenangkan posisinya di sana begitu. Kalau seandainya nanti kalau seandainya dia menjadi anggota NATO, maka Amerika bisa menjadikan sebagai base pertahanan di luar negeri di sana begitu. Memata-matai Rusia akan dengan sangat gampang sekali kalau seandainya memang itu terjadi begitu. Sebenarnya apa namanya, yang sekarang memang dampaknya terhadap Indonesia ini kan memang besar sekali ya Mas Hersу, apa yang terjadi di Rusia, perang Rusia dan Ukraina ini begitu. Dan kemudian blundernya adalah Pak Prabowo mengusulkan memang ada referendum di wilayah-wilayah yang diinvasi oleh Rusia tersebut, yang padahal secara sah oleh PBB sudah diakui begitu ya, di bawah pemerintahan sah dari Ukraina. Nah, itu yang menyebabkan ditolak mentah-mentah, apalagi proposal dari Cina itu yang menginginkan adanya pembukaan konflik, dan kemudian juga sesudah ada konflik ini diserahkannya wilayah itu kepada Rusia. Nah, ini lebih lagi gitu. Mungkin kalau dari Cina mengarahkannya adalah kepada sejarah zaman sebelumnya gitu, pada saat Uni Soviet apa dan sebagainya. Nah, inilah yang awalnya begitu kan Mas Hersу. Tapi kan sekarang memang kalau berkesinambungan terhadap yang sebelum-sebelumnya, negara-negara Eropa juga sudah banyak mengajukan proposal-proposal tersebut. Oh iya, ya. Ya, dan sekarang di Indonesia pun yang terjadi adalah Pak Prabowo sudah bertemu dengan keduanya. Memang Rusia terlihat happy dengan proposal Pak Prabowo karena dia diuntungkan begitu. Itulah yang menimbulkan kecurigaan bahwa proposal itu berasal dari Rusia disampaikan oleh Pak Prabowo begitu. Padahal kemungkinan besar itu memang merupakan inisiatif dari pemikiran Pak Prabowo sendiri agar bagaimana ini cepat-cepat damai. Nah, ini yang menarik juga rupanya dari Gerindra saya rasa juga sudah menengarai bahwa ini bisa saja digoreng nih kejadian yang seperti ini, sehingga dari Habibur Rahman itu dari Wakil Ketua Umum Gerindra juga menyatakan dia sih yakin banget bahwa ini Pak Prabowo tidak akan menerima evaluasi yang keras gitu, tidak sampai ke hal yang ini ya, tapi sebutannya adalah evaluasi yang keras akibat dari blundernya ini. Evaluasi dari Presiden maksudnya gitu ya? Evaluasi dari Presiden, karena sekarang kan posisinya belum ada pernyataan bahwa Pak Jokowi sudah bertemu, artinya bertemu dalam hal membicarakan masalah tersebut begitu. Bagaimana Indonesia bisa membawa proposal itu ke sana, sementara ditengarai itu adalah inisiatif pribadi. Nah, sementara yang di Malaysia itu kita melihat ini sambil kita putar kan ya video dari Daniel Simanjuntak itu, juru bicara dari Kementerian Pertahanan. Nah, terlihat di situ ya lepas begitu. Media-media di Indonesia juga mengatakan lepas, momen ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tertawa lepas begitu ketika bertemu di Malaysia begitu, dan kemudian ada
momen keakraban di antara mereka seperti biasa, seperti tidak ada ini ya mungkin kita bisa melihat Mas Hersu juga melihat bahwa dari gesturnya tampak di situ yang dominan adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Mm-mm. Dan di situ meskipun ada Pak Tito Karnavian, ada Pak Mahfud agak menyamping di belakangnya Pak Prabowo, yang lainnya terlihat tidak terlalu Ya memberi berbicara. ruang keduanya lah gitu ya. Iya, memberi ruang, mereka agak justru posisinya agak agak menjauh. Nah, kalau dari sini justru kalau secara politik kita ingin menafsirkan gitu ya, itu memang terlihat keakraban antara Pak Jokowi Ya, dengan dan saya kira Prabowo itu memang beda. target dari Daniel Anhar untuk Mhm. Anzar ini untuk membuat posting video itu karena dia menyatakan Mhm. coba perhatikan dia lihat didengar pelan-pelan apa yang dibicarakan walaupun kita tidak bisa mendengar langsung ya apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh keduanya. Kalau nggak salah ini ada ya penjelasannya dari Sekretariat Presiden ya tentang apa sih Mhm. yang mereka bicarakan gitu, Mbak. Iya, jadi kalau penjelasan kepada media, saya baca juga ada di Kompas juga di media yang lain, itu dia mengatakan dari B. Mahmudin mengatakan bahwa ya memang betul terjadi pembicaraan di situ, di mana para menteri tersebut menyambut kedatangan dari Pak Jokowi yang rencananya akan bertemu Hmm. dengan Pak Perdana Menteri Anwar Ibrahim begitu, dan secara protokoler biasanya memang demikian, para menteri yang akan ikut dalam rombongan begitu nanti bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu sampai di tempat terlebih dahulu dan kemudian baru presiden datang dan mereka menyambut begitu. Dan dia mengatakan memang sempat berbincang begitu tapi memang tidak diketahui apa yang dipercakapkan tersebut. Saya rasa mungkin yang ada di sekelilingnya itu kan banyak sekali juga wartawan yang ikut dalam rombongan mungkin lebih lebih tahu tapi memang tidak clear Mas Ersu dari rekaman saja juga tidak clear dan posisi antara Pak Jokowi beserta para menteri dengan itu kan memang selalu ada space kan. Yang di paling depan itu adalah ajudan-ajudan dari Pak Jokowi, begitu juga dengan dari para menteri itu juga begitu rombongan yang lain gitu. Sementara para fotografer dan juga ini agak-agak berjarak begitu. Itu rekamannya memang memang kita tidak bisa tahu apa isinya yang sebenarnya, tapi kita bisa melihat gestur saja dalam hal ini. Yes, oke. Jadi sekali lagi kalau kemudian soal ini coba digoreng oleh PDIP. Ini menunjukkan firm ini PDIP memang bersiap berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo kan tadinya kan ada upaya-upaya tetap menjodohkan Pak Prabowo dengan Ganjar Ya. Pranowo. Tapi sekarang kelihatannya kalau waktu dulu ditawarin oleh Pak Jokowi waktu hari raya ya yang Mhm. waktu itu kan Pak Prabowo menolak bahwa partai saya sekarang apa bahasanya agak lebih kuat atau apa agak lebih besar maksudnya gitu ya waktu itu gitu kan Pak Prabowo Mhm. menyebutnya. Mhm. Kalau sekarang pasti Pak Prabowo akan mengacu pada survei gimana mungkin survei gua lebih tinggi dari Ganjar kan gitu ya. Nah tapi kita melihat memang ini jadi seperti sama bahasan kita kemarin kita singgung bahwa kelihatannya PDIP sadar banget bahwa ini bisa jadi petaka ini kalau tidak ada perubahan apa yang terjadi pada Ganjar ini ya. Karena saya melihat ya ini kalau kita dari sisi komunikasi politik ya nggak ada yang bisa kita jual dari untuk mendongkrak Ganjar itu yang bisa kita jual itu apa nggak ada ya kan Ya. kalau ngomongin kinerja ngomongin kemampuan dia dan sebagainya ya udah mentok di situ suara Ganjar itu jadi makanya itu mereka berharap berkah dari Pak Presiden Joko Widodo kan gitu Mbak yang kelihatan sekali kan sekarang ini yang kita bahas Betul. bagaimana Gibran tidak ditegur Pak Jokowi diperlakukan dengan halus kemarin dalam acara Rakernas PDIP bersama dengan Ibu Mega, kemudian Kaisang ini juga ditawari untuk masuk kalau mau maju menjadi wali kota di Depok akan didukung tapi syaratnya masuk PDIP dulu gitu ya. Walaupun ini kemudian bikin bikin pasti bikin kalau anak muda bilang kicep ini buat PSI. Ini lagi-lagi kok kena mentok lagi nih kelihatannya urusan. Mana PSI-nya Mas Hersu? Ya, ya. Karena PSI besar gila-gilaan ini di Depok pasang spanduknya di mana-mana itu para para calegnya itu memasang foto-foto Gibran gitu. Nah, ketika tiba-tiba nanti di take over lagi oleh PDIP, ya kan mereka bakal bakal kicep lagi gitu. Iya, jadi kalau kalau soal PSI ini sudah ketua DPC dari PDIP begitu yang di Depok begitu memang sudah betul-betulan kalau menurut PSI mungkin nyinyir ya, tapi kalau bagi ini adalah downgrade juga lah seperti itu karena memang
Karena memang kalau menurut PDIP, satu keluarga itu kan harus semuanya, misalnya dari Pak Jokowi, dari semua anak-anaknya, mantu ya, itu harus satu suara begitu, semuanya adalah sebagai anggota PDIP, tidak boleh ada sempalan seperti itu begitu. Dan kalau seandainya Kaisang harus maju, dia harus masuk ke menjadi kader PDIP, bukan partai lain, itu sudah ditegaskan ya, itu oleh Jarot mengatakan demikian gitu, dan juga oleh Pak FX Rudi, Ketua DPC yang di Solo, begitu juga mengatakan demikian. Nah, yang menarik nih, kita kembali kepada hasto, Mas Hersu. Kita perlu bacakan nih, karena memang bagi saya sih tidak etis bicara seperti ini. Kalau kita diingat, walaupun ini antara Pak Prabowo dengan Ganjar sudah berseberang-seberangan, tapi secara politik mereka ini masih dalam satu, antara PDIP dengan Gerindra masih dalam satu partai koalisi, begitu kan? Nah, ini dia mengatakan seperti ini kalimatnya. Kalau Pak Ganjar bersikap tidak akan terjadi kekeliruan, ada penolakan proposal. Itu tidak ada, karena ini tradisi bangsa. Begitu. Jadi meyakinkan betul kalau Ganjar yang bersikap pasti tidak akan terjadi kekeliruan, ada penolakan proposal. Sehingga tidak boleh ada pemimpin di Republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif gitu. Jadi dalam ini sama saja dengan mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif yang kita anut gitu kan. Terus dia melanjutkan soal kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika di non-blok yang kemudian yang dulu juga di masa Bung Karno dan sekarang diwariskan begitu. Dan jadi menurut dia Ganjar ini memang sudah dididik betul-betul untuk menjadi pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Nah, kalau kita melihat itu, wah, berarti untuk diplomasi internasionalnya ya kurang lebih dipersiapkan seperti Pak Jokowi melakukan diplomasi internasional seperti saat ini, di mana kalau Pak Jokowi sendiri ketika dia berkunjung ke Ukraina dan kemudian ke Rusia, ketika itu dia mengatakan dia membawa pesan dari Zelensky untuk Putin, dan ternyata kemudian menjadi rame begitu kan, Mas Hersu, menjadi bisa dikatakan sebagai skandal politik begitu, karena kemudian terjadi penolakan. Kita lihat kan di koran-koran, di media-media lokal, kita bacanya di media online di Ukraina begitu, yang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada menitipkan pesan kepada Putin. Di situ terkesan bahwa kalau menitipkan pesan, maka seolah-olah Pak Zelensky ini posisinya ada di bawah Putin begitu kan. Dan mereka mengatakan bahwa Pak Zelensky kalau seandainya mau berbicara kepada Putin dan menyebut nama Putin, maka akan dilakukannya sendiri, tidak lewat orang lain. Dan dia mengatakan Zelensky memiliki tradisi yaitu berbicara pada sore hari kalau tidak salah begitu, yang di mana dia menyampaikan speech gitu, Mas Hersu, untuk diketahui oleh seluruh warga Ukraina. Nah, ini saja sudah ketika itu ada skandal. Apakah berarti ini yang Ganjar yang akan mencontoh Pak Jokowi akan juga sering melakukan hal seperti itu? Padahal kita tahu performa Ganjar masih jauh di bawah Pak Jokowi. Ya, ya. Saya kira yang waktu itu kan yang disebut sebagai lost in translation-nya ya. Jadi kesalahan dalam penerjemahan lah gitu ya. Jadi karena memang ya kita tahu Pak Jokowi itu kan punya keterbatasan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tapi Pak Jokowi sering bersikeras untuk tetap menggunakan bahasa itu gitu ya. Yang kita lihat kan pada waktu itu dia menggunakan laptop gitu, dan sempat jeda lama tuh Zelensky kemudian memperhatikan ini mau ngomong apa ini, kemudian Pak Joko Widodo baca skripnya itu. Ya, saya bayangkan bagaimana mungkin dialog terjadi kalau betul-betul kita hanya modalnya itu di laptop, sama dengan seperti seorang wartawan gitu ya. Ketika dia mewawancarai seorang, dia punya daftar pertanyaan gitu. Kan biasanya kita daftar pertanyaan itu hanya untuk apa aja, kisi-kisi saja gitu, dan ketika pembicaraan itu berkembang, ya kita kejar pertanyaan itu. Tapi kalau memang tahunya cuma baca laptop, ya dia ada yang kita sebut seperti pembicaraan sebagai daging dari wawancara itu nggak kita kejar gitu ya. Dibiarkan saja. Itu saya kira yang terjadi pada Pak Joko Widodo, sering terjadi semacam itu. Nah, ini saya kira kita lanjutkan saja berkaitan dengan yang kemarin di Singapura itu, Mbak, gitu ya, yang Pak, ini saya kira kalau lihat kemarin itu bahkan joke yang disampaikan di awal pidato dari Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan seolah-olah dia bertanya atau tebak-tebakan gitu ya, siapa yang akan menang jadi dari Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Terus kemudian dia wrong speech gitu. Itu semua joke yang scripted ya, yang ditulis semua itu di dalam teks yang disiapkan untuk Pak Jokowi.
Dan juga isi pidatonya itu saya kira itu juga sudah disiapkan semua kan Iya. gitu. Nggak, kan jarang sekali kita melihat Pak Presiden kita ini berimprovisasi kalau menggunakan speed, apalagi dalam bahasa Inggris gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak berimprovisasi, dalam bahasa Inggris saya kira tidak gitu. Jadi ya memang bukan kesalahan kalau Presiden itu menawarkan warga Singapura untuk pindah ke IKN. Yang menjadi pertanyaan banyak orang sekarang, loh, kalau kayak gitu buat apa ini buat bangun ibu kota kok malah mengundang orang asing untuk pindah ke ibu kota itu. Dan kemudian buat Singapura yang saya juga terheran-heran ketika apa presiden ini nganggap seperti orang Singapura tuh nggak ngerti apa-apa tentang Indonesia gitu kan, seolah-olah kemarin dari pidatonya beliau itu kan menunjukkan bahwa ini world class city, ini smart city, nanti itu ini apa lingkungan hijau yang akan Anda tinggal di lingkungan hijau dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi gitu kan. Buat mereka orang Singapura ini kan punya intelijen bisnis yang sangat kuat lah begitu ya, dan Indonesia itu kan halaman depan mereka, jadi mereka sangat tahu apa yang terjadi di Indonesia begitu ya. Dan ini kan jadi agak aneh, apalagi kalau kemudian mereka diminta untuk pindah ke IKN, sementara sekarang presiden pun kelihatannya pemerintah dalam hal ini membatalkan rencana kepindahan banyak ASN kita karena akhirnya diputuskan untuk meskipun belum final ya, tapi dipikirkan untuk membuat mereka itu bisa bekerja work from anywhere. Artinya nggak harus pindah ke IKN kan gitu, dari Jakarta pun tetap bisa gitu. Mungkin untuk tugas-tugas seperti tentara, polisi, mau nggak mau itu harus hakim atau apa mungkin akan pindah ke sana. Tapi kalau ASN yang lain yang penunjang ya bisa dari mana mana saja bekerja gitu. Itu yang saya agak heran apa yang terjadi ya. Saya khawatir jujur saja. Ini kan gencar sekali Singapura sekarang ini. Memang Singapura udah ngirim pengusahanya ke IKN ya. Beberapa waktu yang lalu diterima oleh Pak Luhut, oleh Pak Basuki. Saya khawatir ini bagian dari cuman kalau orang Jawanya digelembui gitu loh ya. Apa ini gaya Jogja ini ya, istilahnya gelembui ini istilah Jogja ya. Gimana nanti Mbak Egi orang Jogja bisa jelasin secara harfiah apa itu maksudnya berkaitan dengan pasir laut gitu, sedang ekspor pasir laut. Nah, bagi Singapura lebih baik dia ekspor laut besar, ekspor pasir laut besar-besaran, bangun perluas wilayahnya dan warganya tinggal lagi di situ di pasir laut itu gitu. Iya, iya, iya Mas Hersu. Kita bisa melihat demikian karena tanggapan dari para politisi Indonesia begitu ya, pengamat gitu kurang lebih juga mereka juga kaget gitu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi menawarkan kepada warga Singapura untuk pindah ke IKN gitu. Karena eh, karena dibangunnya IKN ini bukankah dengan tujuan untuk pemerataan begitu kan? Jadi sebuah ibu kota diletakkan di tengah-tengah Indonesia begitu antara barat dan timur agar supaya ada pemerataan, mereka semua bisa merasakan, warga negara Indonesia bisa merasakan bahwa ini ada ibu kota yang tidak hanya di Jawa tapi di tengah-tengah. Kan alasan awalnya adalah seperti itu begitu. Kemudian dibuat ketika kemudian bergulir menjadi smart city, menjadi kawasan yang seperti misalnya semuanya serba listrik, terus nanti ada mobil terbang apa dan sebagainya begitu. Itu kemudian memang kawasan ini menjadi makin tidak terjangkau oleh orang Indonesia, Mas Hersu. Kayak yang selama ini kan dikatakan bahwa ini akan mengusir penduduk sekitar gitu, penduduk masyarakat adat apa dan sebagainya. Saya pun kalau saya secara pribadi saya heran kenapa tidak dari awal penduduk sekitar, orang Kalimantan asli yang ada di sekitarnya ditawari untuk masuk ke IKN gitu. Kalau saya lihat secara pendidikan mereka masih kurang, anak-anaknya diajak masuk ke situ dengan mendapatkan prioritas. Kalau saya lihat para investor ini mendapatkan kemudahan untuk tax bahkan sampai 0% apa dan sebagainya, kepemilikan sampai penggunaan lahan sampai sekian ratus tahun, 180 tahun, 190 tahun gitu, iming-iming. Nah, sementara mereka ini memang penduduk asli yang sudah terbiasa dengan alam sekitar apa dan sebagainya. Seharusnya justru yang dirangkul kalau memang ini untuk pemerataan pendapatan. Jangan malah seharusnya mereka dirangkul dan mendapatkan fasilitas begitu, mendapatkan kompensasi dari daerahnya yang kemudian diambil untuk pembangunan IKN ini gitu. Karena semuanya kan pasti akan berubah dan mereka harus segera beradaptasi dan sebagainya. Harusnya justru itu yang dilakukan, bukan menawarkan kepada warga negara lain, apalagi ini seperti Singapura begitu. Dan apa ya Mas Heru, ini aneh banget karena ini sebenarnya kita
soal undang-undang untuk kepemilikan properti ini kan bukan sebagai investor, ditawarkannya kalau menurut Pak Jokowi kalau dari kalimatnya sekarang di Singapura ini harganya sudah mahal sekali, harga tempat tinggal gitu ya, harga properti udah mahal sekali. Nah, makanya menawarkan untuk pindah ke IKN gitu. Walaupun mungkin kalau saya rasa IKN juga mungkin cukup mahal, tapi setidaknya tidak seperti Singapura begitu kan. Lahan masih hijau, apa yang ditawarkan banyak banget gitu. Nah, ini aneh-aneh banget. Bukannya menawarkan kepada orang Indonesia begitu ya, untuk warga lokal ditawarkan ke kita lah begitu ya Mas Hersu untuk tinggal di sana, kompensasinya apa saja, malah menawarkan kepada pihak luar. Dan ini kalau berkaitan dengan orang lalu juga acara tersebut Ecosperity Week itu kan diselenggarakan oleh Temasek Foundation gitu, yaitu organisasi nirlaba yang didirikan oleh Temasek Holding, yaitu BUMN besar Singapura begitu ya, yang digagas dari sejak Singapura merdeka lah kalau Temasek ini, yang salah satu papan atas di Singapura. Nah, saya rasa ini Chairman-nya pastinya ini istrinya ya, chairman-nya istri dari Perdana Menteri ya. iya, iya. Memang ini kalau kita ke Singapura kan kita lihat itu di sana Temasek, di sini Temasek, ini banyak sekali begitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat ini ya bagian dari tukar tambah terhadap pasir laut, akhirnya larinya ke situ karena ini kan begitu tahapannya, timelinenya itu sambung menyambung begitu ya, dari sejak heboh soal pasir laut, kemudian kedatangan Oh, sebelumnya juga sudah 2 kali ada acara begitu di sana di mana menawarkan IKN, terus kemudian eh, sepertinya tidak cepat-cepat datang para investor dari Singapura, sehingga Pak Luhut sempat marah mengatakan Singapura itu brengsek begitu, mengatakan demikian. Tapi terus kemudian terjadi, kita tidak tahu sejak kapan sebetulnya perundingan soal pasir laut, tapi tiba-tiba ya. diputuskan Pak Jokowi membuka itu begitu. Dan kemudian pada saat tengah ramai pengusaha Singapura datang berombongan begitu Mas Hetsu, difasilitasi oleh Dubes Indonesia dan sebagainya, akan berinvestasi di IKN dan sebagainya. Dan kemudian sekarang Temasek membuat acara itu salah satunya adalah untuk Indonesia, karena kalau kita melihat booth-booth yang ada di sana itu bertemakan IKN, IKN, IKN. Ya mungkin ada sekitar 300 paket investasi kalau tidak salah yang disiapkan oleh Pak Jokowi, maksudnya oleh tim IKN, untuk investor dari luar, utamanya ini karena diadakan di sana, jadi investor dari Singapura bisa masuk ke Indonesia, bidang properti, Yes. infrastruktur apa dan sebagainya. Nah, ini memang sepertinya spesial diadakan Ya. untuk IKN, untuk Pak Jokowi, untuk speech di sana. Kalau kita mundur sedikit secara kronologis, kan beberapa waktu yang lalu muncul pernyataan dari Menteri PUPR bahwa sampai sekarang investasi dari sektor swasta itu nihil, kan begitu ya? Dan itu saya kira itu menimbulkan kepanikan lah di kalangan dan terutama lingkungan istana. Mimpi Pak Jokowi kan untuk tanggal 18 Agustus 2024, 17 Agustus sudah bisa bicara di sana gitu. Dan Singapura selama ini kita nggak pernah dengar ada apa-apa soal soal IKN ini kan. Kan tiba-tiba betul seperti Anda sebutkan tadi, Pak Luhut itu sempat bicara menyebut Singapura brengsek, walaupun kaitannya tidak ada kaitan dengan IKN, berkaitan dengan listrik bersih gitu yang Singapura katanya mau beli peralatannya, nggak mau beli yang dari Indonesia gitu yang bersih gitu ya. Nah, itu disebutnya brengsek. Nah, sekarang tiba-tiba ada pengumuman soal perpres atau perpres yaitu ekspor pasir, dan kemudian tiba-tiba para investor dari Singapura berdatangan ke IKN, dan Pak Luhut dengan tegas menyatakan ini, dan saya kira dalam kapasitas sebagai ketua Satgas untuk percepatan investasi di IKN, menyatakan bahwa ini partner strategis Singapura ini untuk mewujudkan pembangunan IKN. Tapi sekali lagi saya khawatir tadi nanti kita digelembui gitu loh Mbak. Ya, coba jelasin dulu soal ini. Iya, memang ya dalam hal ini strategisnya adalah Pak Luhut, kita tahu dulu adalah mantan dari Duta Besar Singapura begitu ya. Tentu dia memiliki, tahulah, jadi sudah seperti mungkin rumah kedua lah, apalagi Singapura ini kan sangat dekat dengan kita gitu lokasinya. Nah, kalau soal gelembui itu termasuk apa ya? Sesuatu yang ada potensi untuk berbohong gitu. Ada Timbul potensi akal-akalan gitu ya Mbak. akal-akalan, dan kemudian bombong ya. Bombong itu adalah yuk dinaik-naikin, apa namanya, dikatakan wah kamu Dipuji-puji, dipuja-puji gitu. dipuji, ya Orang betul. Medan nyebutnya angka telur gitu ya. Oh gitu ya. Nah.
diangkat-angkat begitulah ya, begitu ya, yang membuat orang itu sehingga orang merasa bahwa oh iya benar kalau seandainya orang yang tidak pede misalnya terus kemudian dipuji-puji di apa wah kamu pasti bisa apa dan sebagainya begitu eh, bisa jadi dia makin pede atau malah kepedean kan seperti itu. Nah ini sepertinya kita khawatirnya mudah-mudahan sih tidak. Tapi ya namanya Singapura begitu. Singapura adalah Israel kecil di kalau dulu siapa ya dari MUI yang pernah mengatakan Singapura adalah Israel kecil di Asia begitu ya. Mereka yang memikirkan adalah bisnis. Apa yang lebih diuntungkan bagi mereka bukan diuntungkan untuk lawan bisnisnya. Yang mereka pikirkan kan itu begitu. Nah kalau seandainya kompensasinya adalah ini adalah kompensasi berinvestasi di IKN adalah dengan kita memberikan pasir kita kepada Singapura. Wah, itu apa sih yang lebih dari itu yang diinginkan dari Singapura begitu dibandingkan dengan meluaskan daratan di mana terus kemudian apalagi ini pelabuhan yang diluaskan dan memang hidupnya Singapura kan dari situ Mas Hersu begitu. Jadi ya ya kita lihat aja ke depannya ini akan jadi seperti apa ini. Ya, ya. Dan jangan lupa ya, saya kira Singapura pasti juga berpikir tentang timeline. Ya, yang Ya. dikatakan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo dalam guyonnya itu yang dia joke dia yang menyatakan siapa calon yang menang jadi presiden kan Singapura tahu bahwa presiden ini akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun 2024 begitu ya. Dan mereka tahu bahwa Pak Joko Widodo sekarang dalam kondisi saya kira kebingungan karena investasi yang tidak segera masuk ke IKN padahal itu diharapkan jadi legacy dia kan begitu. Nah, kalau sekarang misalnya kita kemudian dia masuk dan menyatakan komitmen akan membantu investasi di IKN, ini kan masih panjang prosesnya, ya kan? Ya, itu kan kalau namanya investasi itu kan nggak bisa langsung, oh ya oke setuju langsung terus dia investasi kan ada yang namanya LOI, ada MOU dulu, ada kemudian feasibility study, ada pembiayaan dan sebagainya itu panjang lah prosesnya gitu. Jadi mungkin kalau toh niatnya serius juga mungkin nanti sampai Pak Joko Widodo selesai belum dimulai investasi itu kalau serius ya kan gitu. Sementara ekspor pasir itu udah langsung berjalan bahkan sudah berjalan sebelumnya ya seperti pengakuan dari Kadin DKI Jakarta itu kan bahwa sebenarnya selama ini prosesnya itu udah ekspor itu jalan tapi ini nyelundupin dong berarti ya penyelundupan dong Mbak ya kalau jalan tuh pasirnya ya. Gitu. Iya, kalau seandainya belum ada petunjuk pelaksanaannya begitu ya, ya karena cuannya besar itu tadi pengakuannya kan seperti itu begitu. Itulah kalau kita membicarakan masalah ini kemudian kita masuk ke dalam cawe-cawe itu tadi. Itulah Ya. kenapa Pak Jokowi sangat betul-betul menginginkan bahwa the next presiden itu harus melanjutkan semua programnya, ya karena memang dimulai dari ini begitu. Ya. Jadi nanti ini harus berlanjut gitu. Ya, dan ini saya kira PDIP itu harusnya kritis dalam soal ini karena kan soal ekspor pasir laut itu dihentikan pada eranya Ibu Megawati ya pada tahun 2023 dan kemarin dalam sebuah rapat di 2003, komisi ya. 2003 ya 2003 jadi 2000 kemarin dalam rapat di Komisi 6 Pak Zulkifli Hasan sekarang Menteri Perdagangan dia mengaku bahwa dia sejak dulu tidak setuju dengan ekspor pasir itu dan dia waktu itu mengingatkan bahwa pada masa Ibu Megawati itu yang dihentikan ekspornya dan kalau sekarang tadi yang sekarang dibuka lagi dan sudah ada perpresnya ya dia mau bilang apa begitu itu ini jadi memang soal ini juga ada soal di kabinet sendiri juga tidak satu suara tapi yang kita harus tunggu apakah karena sekarang ini PDI punya kepentingan untuk mengajuk hatinya Ibu Megawati sehingga ya ketika melihat ada ekspor pasir laut diam saja dan sejauh ini kita belum dengar ya ada kritik dari politisi PDIP soal ekspor laut ya atau jangan-jangan saya nggak baca. Iya Mas Hersu. Saya belum mendengar ada kritikan keras gitu ya. Seharusnya itu kan justru dilakukan oleh PDIP. Ya mungkin ada yang terlewat ya komentar dari biasanya kalau yang seperti ini anggota dewan misalnya begitu, tapi saya belum membacanya juga begitu. Dan tapi kalau seandainya ini memang betul-betul akan dilakukan, saya rasa ini akan jadi masalah hukum juga karena kan memang sudah ada ancaman dari masyarakat anti korupsi, dari masyarakat sipil begitu yang kemudian mengatakan bahwa ini akan menggugat secara hukum Mas Hersu karena memang kalau saya melihat data dari Walhi itu pulau yang hilang saja sebetulnya dari dikeruknya dan sebagainya itu sebetulnya sudah banyak. Ada sekitar 20 pulau itu yang tenggelam. Kan pulau ada yang kecil, ada yang besar. Dan ini yang dikeruk adalah sedimentasinya. Dan sebenarnya kalau sebuah daratan itu dikeruk terus sedimentasinya di sekitarnya, apalagi ini kan
di Keruk di Banten saja untuk reklamasi di Jakarta itu yang mengancam tenggelamnya pulau di sana di Teluk Banten itu hanya 3,3 juta hektar. Sementara kalau ini kan bisa jadi bukan 3,3 juta hektar kubik begitu ya. Dan sementara ini bisa menjadi miliaran. Katanya kan apa kontraknya begitu bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Itu kan tahapan-tahapan masih tahapan pertama begitu Mas Hersu. Kita tidak tahu nantinya akan ada berapa miliar kubik yang akan dikeruk begitu dan biasanya sebuah pulau itu maka mereka akan abrasi yang tadinya seharusnya naik begini mereka akan turun-turun dan kemudian lenyap begitu. Saya Ya. sudah melihat itu Mas Ersu di Pulau Seribu karena dulu saya ketika masih mahasiswa saya suka diving di sana kalau teman-teman tahu ada sebuah pulau namanya Pulau Semak Daun itu tadinya itu luas begitu ya. Dan kemudian ketika saya terakhir berkunjung ke sana tahun 2011 kalau tidak salah itu menjadi sangat kecil. Saya mengelilingi itu dalam hitungan menit. Padahal dulu kalau mengelilingi itu apa namanya kita capek begitu ya. Nah ini itu saja bukan karena pengerukan begitu ya, karena naiknya permukaan air laut dan sebagainya. Makanya ini mengancam penduduk, mengancam lingkungan dan Yes. sebagainya. Apakah presiden yang akan datang akan melanjutkan hal seperti ini? Saya kira ini perlu dijelaskan ya oleh Mhm. Presiden Joko Widodo. Sebenarnya untuk apa bangun IKN itu sekali lagi kalau kemudian yang diundang itu malah warga Singapura untuk Mhm. tinggal di IKN ya. Mhm. Ya, saya kira eh, sekarang ini jadi lebih transparan ya. Jadi untuk kenapa sih seperti Anda sebut tadi kok mau terus cawe-cawe ya gitu. Ya. Tetapi saya lihat kalau timelinenya agak berat ya di sini. Kan ini dua mimpi yang berbeda ya. Para eksportir pasir dan juga Mhm. pejabat-pejabat di lingkungan Pak Jokowi yang punya kepentingan untuk ekspor pasir itu pasti langsung mengeruk keuntungan besar nih sekarang begitu dibuka keran ekspor. Meskipun dalam perpresnya itu disebutkan bahwa itu boleh diekspor selama kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi. Ya kalau nggak ada kebutuhan dalam negeri ya langsung semua diekspor ke Singapura karena harganya cukup mahal dan itu dekat sekali dengan Singapura ya. Nah ini itu satu yang mereka pasti untung, tapi sementara mimpi Pak Joko Widodo untuk mewujudkan ibu kota baru itu dan dia berharap Singapura itu tiba-tiba kemudian sekarang juga langsung memindahkan industri-industri di sana, kok saya agak ragu ya, karena bagaimanapun pebisnis itu kan hitungannya untung rugi, meskipun Singapura ini banyak sekali yang kuat itu bisnisnya dari BUMN-nya ya, tapi tetap Mhm. saja mereka juga berhitung tentang untung rugi apa untungnya kalau mereka kemudian mendapat pasir dari Indonesia sebagai barternya mereka harus bangun pabrik-pabrik atau apapun fasilitas yang ada di IKN gitu ya Mbak ya. Ya, ya. Kalau seandainya Pak Jokowi bisa memastikan bahwa penduduk IKN di ini jumlahnya adalah sekian ribu atau kemudian sekian juta, karena semuanya itu dibangun harus ada yang dilayani. Kalau tidak Yes. ada penduduknya, siapa yang Ya, dilayani? ya, katakanlah kampus, rumah sakit, apa segala macam, apa pertokoan dan sebagainya. Kalau nggak ada warganya, ya siapa yang akan tinggal di sana gitu, Betul. yang akan membelinya gitu, dan siapa yang akan masuk sekolahnya, siapa yang akan dirawat di rumah sakit itu kan jadi pertanyaan besar. Oke, saya kira kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Masih banyak persoalan lain yang sebenarnya kita bisa bahas, tapi kita batasi dulu soal soal barter, kemungkinan barter antara Indonesia dengan Singapura berkaitan dengan pembangunan IKN ini ya Mbak ya. Oke, kita mesti pamit, Mbak. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.